Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul Mukarram, pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Perinduan Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani MA, anggota Majelis Kiai Kiai Haji Muhammad Khairi Husni, Kepala Biro Pendidikan Al-Ustaz Haji Suhaimi Zuhri, Ketua Iqbal Bangkalan Kiai Haji Fauzi Sa'adullah, penggemar Arsenal tapi kalau main PS yang dipegang Real Madrid. Seluruh anggota dan pengurus Ikatan Keluarga Besar Al-Amin Perinduan, Sohibul Manzil, Bapak Haji Kholik, Haji Kholik sekeluarga, para Dewan Pengasuh Putri yang kita hormati dan kita taklimi, seluruh hadirin hadirat yang berbahagia. Saya mau balas pantunnya Pak Ketua Iqbal dulu. Pemuncak klasemen memang Arsenal, tapi Liverpool tetap di hati. Ini acara Iqbal, mari kita kawal sepenuh hati. Alhamdulillah, kita bersyukur para hadirin dan hadirat sekalian bisa berkumpul di tengah-tengah pertemuan dan majelis yang penuh barokah ini. Meskipun saya sebetulnya lebih berharap jika ya acaranya mungkin perlu dibalik nanti Ustaz Wadi kapan-kapan. Ini kan PSB ini kan bareng sama Isra Mi'raj terus. Kalau saya tahu si Isra Mi'raj terus setiap tahun kita ada bahan itu. Ada mungkin tahun aja Isra Mi'raj. Cuman untungnya salah satu yang kita syukuri, kita ini oleh Allah dianugerahi lupa memang. Jadi tahun depan kalau saya ngisi Isra Mi'raj lagi, saya lupa tahun kemarin ngisi apa, yang dengar juga lupa tahun kemarin saya ngisi apa. Jadi aman insya Allah. Nah, tadi pimpinan sudah menyampaikan bahwa mari PSB ini atau gerakan untuk mensosialisasikan penerimaan santri baru ini memang lebih afdol kalau kita mulai dari diri sendiri. Jadi sebelum ngajak tetangga gitu, kalau punya anak yang sudah cukup umur untuk masuk Al-Amin, jadi masukkan dulu anaknya ke Al-Amin atau berbarengan dengan tetangganya begitu. Karena saya ingat ini kisah juga, mungkin kemarin itu bagian keguruan di pondok itu meminta saya untuk memilih kitab yang akan digunakan untuk pengajian para guru, para ustaz. Tentang apa kitabnya? Saya tanya. Pakai yang ringan-ringan saja, yang kira-kira tentang adab begitu. Akhirnya saya cari. Ada dua kitab judulnya sama. Satu itu judulnya Adabul Alim wal Muta'allim. Adabul Alim wal Muta'allim. Satu itu karangannya Imam Nawawi yang Damaskus, An-Nawawi. Kemudian yang satu lagi sama Adabul Alim wal Muta'allim karangannya Bahasyam Asy'ari. Yang kedua lebih tipis. Kemudian setelah saya pikir-pikir, saya pertimbangkan, kayaknya lebih baik ngambil yang Bahasyim ini daripada yang Imam An-Nawawi, karena hubungan sanad keilmuan lah antara Al-Amin dengan beliau. Nah, untuk melengkapi info tentang itu saya carilah info itu. Saya tanya ke Singgiti tentang gimana dulu Ki Jauhari belajar. Nah, Ki Singgiti kemudian memberikan beberapa informasi menarik. Beliau bilang, Ki Jauhari ini pernah belajar di pesantren An-Nabaiyah dulu. Kemudian pernah belajar di pesantren Sidogiri. Pernah belajar di pesantren Tebu Ireng di bawah asuhan Kiai Hasyim Asy'ari. Pernah juga belajar mondok di
Siwalan, Kanji Siwalan Buduran kayaknya ya, pondok Buduran di sana Sidoarjo itu. Jadi empat tempat itu yang beliau sebut. Waktu di Jombang ketika belajar sama Ki Hashim itu, Ki Jauhari ini diberi tugas khusus katanya oleh beliau. Tugasnya apa? Mencari rumput untuk makan kudanya Mbah Hashim Asy'ari ini. Biasanya gitu tuh yang cerita. Dan yang menarik, ini yang poin saya hari ini, bahwa Ki Jauhari ketika mulang santri-santri beliau dahulu itu sering bilang ke santri-santrinya itu, "Ki bancong, mula mari ngaji dina, leng-leng bang. Entaren tang tupon tukapi dia, mau pergi coba bentuk akun sabuda, kabar lu." Gitu kata beliau tuh murid-muridnya. Jadi kalau Ki Ahmad misalnya memerintahkan dengan agak tegas, antum yang sudah punya putra ini untuk adalah 1-2 kalau tidak semuanya yang mondok di Al-Amin. Ya, memang begitu yang diajarkan oleh salafuna, oleh aslafuna, oleh pendahulu-pendahulu kita, agar barokahnya itu terus nyambung, sanadnya terus bersambung. Dan Isra Mi'raj itu, para rabu, para hadirin, salah satu poinnya memang menelusuri masa lalu memang gitu. Rasulullah itu, Nabi Muhammad kan sering diejek sama orang-orang Quraisy itu. Kamu katanya Nabi, tapi kok nggak tahu Masjidil Aqsa, nggak tahu Palestina. Kamu Nabi apa kamu kok nggak tahu Palestina? Itu semua Nabi mulai dulu pasti tahu Palestina. Nah karena itu kemudian beliau diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa agar punya akses terhadap masa lalu itu. Sama seperti kalau kita memondokkan santri anak kita ke Al-Amin itu, nyambung masa lalu kita itu dengan masa depan itu kan nyambung. Sama seperti Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Rasulullah berangkat meninjau masa lalu ke Masjidil Aqsa, bertemu dengan nabi-nabi dari masa lalu, kemudian mengimami mereka, tapi sekaligus ke masa depan kan. Begitu Mi'raj, yang beliau lihat apa? Surga, neraka. Sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Maka saya kira PSB dan Isra Mi'raj ini bisa dicari benang merahnya, salah satunya melalui itu, bahwa kita ini dengan melakukan gerakan mensosialisasikan santri baru ini, penerimaan santri baru ini, sama seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan Isra Mi'raj itu, kita kembali ke masa lalu, merawat hubungan kita dengan masa lalu kita itu, sehingga dengan cara itulah kita bisa berjalan kokoh untuk menapaki masa depan. Itu poin pertama. Saya tanya abangnya, paling dua poin kalau poin saya sebenarnya. Yang kedua, tadi beliau juga menyampaikan pimpinan bahwa dalam sosialisasi ini memang perlu dakwah. Dakwah itu ya promosi itu ya demonstrasi kalau perlu, memang menunjukkan sesuatu yang istimewa. Nah Isra Mi'raj itu begitu para hadirin. Jadi Rasulullah itu kita tahu adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia, itu tidak terbantahkan. Tetapi Isra Mi'raj itu mendemonstrasikan itu dengan cara yang luar biasa. Rasulullah diberi kesempatan untuk menaiki kendaraan yang tidak pernah dinaiki oleh siapapun sebelumnya. Pergi ke Masjidil Aqsa, mengimami para nabi, makmum para nabi itu kan kemuliaan yang luar biasa. Kemudian pergi ke Sidratul Muntaha dengan pokoknya luar biasa. Bahkan kalau kita mengamati sesuatu yang populer beberapa waktu yang lalu di WhatsApp itu tentang kisah yang diriwayatkan oleh atau diceritakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mendengarkan kisah itu dari ayah beliau, Sayyid Alawi Ibn Abbas Al-Maliki, dan Sayyid Alawi mendengarkan langsung dari pelaku cerita tersebut, yaitu Al-Habib siapa namanya, Ubaidillah atau siapa gitu, dari Sagof. Cerita tentang inilah, tentang Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang menulis syair tentang sandalnya Rasulullah itu. Saya kira itu kan sudah populer beberapa waktu di WhatsApp itu. Jadi Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ini menulis syairnya memuji sandal Rasulullah. Di bait pertama itu beliau bilang, ala ra'si hadzal kauni na'lu Muhammadin.
Di atas seluruh alam semesta ini ada sandalnya Nabi Muhammad, kata beliau. Alat wa jami'ul khalaiqi tahta dhilalihi. Dia ada di tempat yang tinggi sekali dan semua makhluk berada di bawah naungan sandal tersebut. Lalu kenapa disebut demikian? Karena kata Syekh Yusuf An-Nabhani, Rasulullah itu tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah ketika bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, beliau diminta untuk melepaskan sandalnya. Jadi sandal beliau ketika Mi'raj itu ikut bersama beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berhadapan dengan Allah di Sidratul Muntaha. Nah, ini kan diprotes oleh Al-Habib tadi, Bu Al-Habib Ubaidillah atau siapa itu, As-Saqqaf, diprotes dan beliau nulis syair juga yang menyatakan bahwa tidak mungkin Rasulullah yang adabnya luar biasa itu sampai berani membawa sandal bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita saja santri ketemu kiai lepas sandal kok. Bagaimana Nabi Muhammad bertemu dengan Allah memakai sandalnya? Lalu yang menarik, Al-Habib As-Saqqaf ini kemudian ditemui oleh Rasulullah di dalam mimpi. Rasulullah membawa lembaran dan di lembaran itu ada syairnya Syekh Yusuf An-Nabhani. Lalu Rasulullah menyatakan dalam mimpi itu, wahai ya waladi, kata Rasulullah, wahai putraku, wahai keturunanku, carilah dalil tentang syair ini di kitab Sahih Bukhari. Bangun Habib As-Saqqaf, dicarilah itu di Sahih Bukhari, nggak ketemu. Baru malam berikutnya bertemu lagi dengan Rasulullah dalam mimpi, dan Rasulullah menunjukkan cari bab di mana di situ menjelaskan bahwa Rasulullah yusolli dengan menggunakan sandalnya. Cari bab dalam Sahih Bukhari yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu sholat dengan mengenakan sandal beliau. Nah, itu kemudian yang ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai dalil bahwa bukan tidak mungkin Rasulullah itu bertemu dengan Allah dengan menggunakan sandalnya. Sehingga sandal itu kemudian memperoleh kemuliaan yang luar biasa, ikut Isra Mi'raj, dan Masya Allah, luar biasa. Nah, itu kan demonstrasi betul itu. Isra Mi'raj itu demonstrasi betul itu. Nggak ada, kalau kita mengikuti kisah Isra Mi'raj itu, nggak ada sedikit pun celah gitu orang lain untuk menandingi Rasulullah, itu nggak ada. Semua kelebihan, semua keistimewaan didemonstrasikan dengan cara yang luar biasa. Nah, saya berharap bahwa Iqbal ini, terutama di bawah pimpinan Al-Mukarram Yai Fauzi Sa'dullah ini, bisa mempromosikan bagian-bagian yang baik dari pondok kita dan menyampaikan kepada kita bagian-bagian yang buruk, bagian-bagian yang kurang, agar bisa kita perbaiki, kita sempurnakan di waktu-waktu yang akan datang. Saya kira itu saja mungkin bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini. Terima kasih untuk perhatian dan mohon maaf untuk semua kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.